sosial ada tata cara wudhu dengan mengusap kaos kaki. Mungkin yang suka lihat di media sosial banyak menyebar itu ya. Lihat nggak Pak? Kalau luper atau apa mah ente update atau aduh ya. Itulah pentingnya kita mengetahui satu ilmu, bukan hanya mendengar saja atau hanya istilahnya selintas saja. Tujuannya dia itu ingin wudhunya itu dengan mengusap sepatu, tapi malah yang terjadi yaitu mengusap kaos kaki. Sementara dari penjelasan kita dulu 2 minggu yang lalu bahwa yang disebut dengan khuf, ya, khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, ya, yang menutupi mata kaki. Masih ingat atau sudah hilang ingatan? Meni babari ya hilang ingatan. Aduh, masya Allah. Yang perlu diperhatikan ya, bolehnya mengusap sepatu itu yang harus diperhatikan, satu, sepatunya terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki atau terbuat dari sesuatu yang mirip kulit, ya, imitasi atau dari plastik misalkan, ya, karet yang menutupi mata kaki. Sebab intinya ya itu tidak tembus air. Kalau kaos kaki yang biasa dipakai kita ya jelas itu makan dari kain dan itu tembus air, itu sudah tidak memenuhi syarat. Yang kedua, sebelum memakai sepatunya sudah punya wudhu yang sempurna dulu. Nah ini yang harus diperhatikan ya, harus punya wudhu yang sempurna dulu. Jadi di rumah dia berwudhu dengan sempurna, terus khufnya dipakai. Nah di perjalanan kalau mau berwudhu cukup dengan mengusap sepatu, begitu ya. Bukan berarti dengan seenaknya misalkan ya kita sudah pakai sepatu dari rumah, kita tidak berwudu dulu awalnya, nah, itu tidak boleh ya, harus punya wudu yang sempurna. Dan ini bisa dilakukan di rumah atau di perjalanan. Cuman waktunya kalau di rumah itu hanya 1 hari 1 malam ya, kalau di perjalanan bisa 3 hari 3 malam melakukan hal itu ya, dengan catatan sepatu tidak boleh dicopot. Sebab kalau sepatunya dicopot berarti batal wudhunya. Nah sekarang yang kita bahas, kemarin makan mengulang ya, bisi hari lapdei efeknya weh hilapdei kakara 2 minggu. Pak lanjut ke halaman 76. Nah 77 nya di situ dulu sebentar Pak. Mata tubdaul muddah, kapan dihitungnya waktu boleh mengusap sepatu? Mata tubdaul muddah, tubda'u muddatul mashi ba'dal hadas ba'da labsil khuffain. Dimulainya waktu mengusap itu minal hadas, dari mulai dia hadas ba'da labsil khuffain, setelah dia memakai 2 sepatu. Artinya awalnya dia punya wudhu sempurna dulu terus pakai sepatu ya. Jadi ketika pakai sepatu itu dia sudah punya wudhu yang sempurna dulu. Nah setelah itu ketika di perjalanan dia batal, mau melaksanakan sholat, dihitung mengusap itu dari situ
Ya, perlu dipahaminya di situ awal-awalnya itu. Ya. Maka harus diingat sekali lagi yang paling pokok, sepatunya tidak tembus air, menutup mata kaki, terus sudah punya wudhu dengan sempurna di awalnya, baru pakai sepatu. Maka di sini disebutkan mata tubdaul mudah, kapan dihitungnya ya awal mengusap sepatu. Bolehnya itu kapan? Yaitu tubda'u mudatul mashi minal hadas ba'da labsil khuffain. Dihitung waktu mengusap itu dari mulai dia berhadas, ba'da labsil khuffain, setelah dia memakai dua sepatu. Faida tawaddo'a, maka ketika dia wudu as-subha untuk sholat subuh, wala bisa khuffaih, dan dia memakai dua sepatunya, summa ahdasa. Jadi wudu dulu ya, wudu dulu. Summa ahdasa, terus dia hadas ingda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Jadi lihat dari teksnya di sini, wudu dulu yang sempurna, terus sholat subuh, beres sholat subuh dia memakai sepatu dalam kondisi masih punya wudu. Nah, dalam perjalanan ini sekedar contoh saja, summa ahdasa ingda tulu'i syamsi, dan dia hadas ketika matahari terbit. Artinya sudah lama dari situ, sudah siang di perjalanan dia hadas. Fa innal muddata, maka sesungguhnya waktu bolehnya mengusap sepatu itu tuh sabu min tulu'i syamsi, dimulai dari terbitnya matahari. Jadi bukan dari awal. Maka ketika seseorang misalkan memakai sepatu yang sudah sempurna sepatunya, yang memenuhi syarat sepatunya, tapi dia awalnya tidak berwudu, maka ketika dia mau wudu harus copot dulu sepatunya, wudu dulu yang sempurna. Sebab bolehnya wudu mengusap sepatu itu ketika dia punya wudu dulu. Begitu Pak ya, ini perlu dipahami Pak. Sebagaimana yang terjadi, ternyata hanya tahu bahwa boleh mengusap sepatu, tapi syarat dan ketentuan tidak paham. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak memenuhi syarat, maka sesuatu tersebut dianggap tidak sah. Ketika tidak sah, berefek kepada sholat yang dilakukan juga tidak sah. Gitu Pak ya, makanya pentingnya ilmu itu. Kalau di kita wajar sih Pak ya, materi ini jarang dijelaskan sebab keberadaannya pun di kita itu sangat sulit untuk dilakukan. Ya, sangat sulit dilakukan. Tapi kalaupun mau ya silahkan saja. Sebab ini bukan hanya untuk waktu darurat saja. Ketika kita di kampung kita, di daerah kita tidak sedang musafir, itu boleh sehari semalam. Boleh seperti itu. Ya, kan cuma sekali lagi ditekankan bahwa sepatunya itu harus sepatu yang tidak tembus air, terus menutup mata kaki. Jadi seperti pantofel yang dipakai itu dari kulit, itu tidak memenuhi syarat sebab mata kakinya terbuka. Berarti yang agak tinggian dikit. Naon kamari teh namina teh Pak? Aduh, tuh barokah sepatu nu kari itu teh, duh masyaallah. Tah jengel lah nu kari itu, tah jengel. Tah sepatu hansip mah meunang Pak. Ya, sepatu polisi, tentara, itu kan jarang rangkung eta mah gitu, kulit eta mah, ya. Jeung kulit naon? Kulit ya pokoknya mah kuat lah eta mah. Gitu Pak ya. Terus bolehnya mengusap itu kapan? Ya harus diingat-ingat. Ya, saya ulang-ulang nih ya. Bolehnya mengusap sepatu itu setelah punya wudu yang sempurna. Ya, berarti wudu yang sempurna itu wudu yang biasa dulu, sempurnakan dulu dengan wudu biasa. Ya, ketika terakhir membasuh kaki. Setelah itu dia sholat. Nah, selesai sholat barulah pakai sepatu tersebut. Nah, gitu. Dan selanjutnya boleh ketika batal. Terus naik sedikit, kaifiatul mashi alaihima. Cara kaifiat itu. Bukan kapiat ya macanya. Kalau kapiat makan hutan. Kaifiat.
kaifiatul mashi alaihima gitu ya. Cara-cara mengusap dua sepatu. Al fardu mashu syai'in walau qala min a'lal khaf. Nah ini cara ngusapnya Pak ya. Yang wajibnya mashu syai'in, mengusap sesuatu walau qala, walaupun hanya sedikit, min a'lal khaf, dari bagian atasnya khaf. Jadi cara ngusap nate dari bagian atas, walau qala, walaupun sedikit, yang penting terusap bagian atasnya saja ya. Yang wajibnya bagaimana? Ya usap saja ya. Ketika kita ngambil air ya, itu dibuang terus diusapkan atasnya. Kalau bisa agak dicarangkan begini, direnggangkan tangannya, jadi ditarik di atas itu ya. Atau misalkan kagok dikikirkan boleh, yang penting bagian atas dari sepatu tersebut terusap. Nah di situ ada footnote Pak, angka 1. Coba ke bawah dulu, apa yang dikomentarinya apa di situ? Di bawah footnote-nya ya, itu ada angka 1, komentar di situ. Nah ini rawa Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dalam hadis ke-162 bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah annahu qala law kana din birra'yi, kalaulah agama itu menurut akal ya, kalaulah agama itu menurut akal, lakana asfalul khaf aula bil mashi, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap. Berarti agama tidak mesti dengan akal. Ada prinsip dalam beragama itu adalah ta'abud, tauqifi, artinya kita memasrahkan aturan tersebut terhadap aturan yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Ta'abud itu pemasrahan. Kalau memang seperti itu ya seperti itu. Tidak semua agama bisa dilogikakan ya, tidak semua agama dapat dicerna dengan akal. Salah satunya ini, yang dipakai untuk berjalan bagian bawah, tapi ketika diusap cukup bagian atas. Padahal kalau dengan akal pasti yang paling berhak untuk diusap itu bagian bawah, sebab yang kena kotorannya juga bagian bawah gitu ya. Jadi tidak mesti harus ke harti wae Pak, seperti ngusap sirah seetik ya. Coba basuh wajah jelas paham kita ya, membasuh tangan, mencuci kaki ya, basuh kaki ya ngerti paham ya. Ngusap sirah seetik yang naon coba seger henteu tapi kalau memang itu seperti itu ya sudah seperti itu aja, lakukan saja seperti itu. Itu diantaranya ya. Jadi laulad dinu birra'yi lakana asfalul khaf aula bil mashi min a'lahu. Nah yang jadi dasarnya wa qad ra'aitu, dan aku, kata Sayyidina Ali, pernah melihat Rasulullah SAW yamsahu ala dohiri khofaihi, beliau mengusap dohir itu bagian atas dua sepatunya. Jadi dasarnya karena tauqifi, melihat Rasulullah seperti itu, maka Ali pun tidak bertanya gitu toh segitu ya. Nah sebab tidak baik juga terlalu banyak bertanya yang sekiranya nanti jawabannya memberatkan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ya, jangan terlalu banyak bertanya, ketika nanti dijawab akan memberatkan gitu, repot. Walaupun bertanya itu satu kewajiban kalau kita betul-betul tidak paham dan tidak mengerti, tapi kita juga harus tahu ya ketika dijawab ini enak atau tidak ya. Nanti kalau terlalu memberatkan, ta'anud namanya, memberatkan diri, seperti kelakuan Bani Israel ya. Bani Israel ketika ada masalah di keluarga besar kerajaan,
ada yang terbunuh, ya, terus memohon kepada Nabi Musa untuk memberikan penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sudah kalau ingin beres, apa yang dilakukan? Menyembelih. Teu apal dongeng ya? Atau secara riwayat. Menyembelih seekor sapi gitu kan? Ya. Padahal kan sudah jelas ya bahwa perintahannya itu adalah menyembelih sapi, menyetu apal sapi itu kabida binateuy. Itu kalau dia langsung paham, tidak harus banyak bertanya, pokoknya mah sapi, rek jalu, rek buikang, rek nu gede, rek nu leutik, rek nu belang, rek nu hideung nya, rek sapi perah, rek sapi daging, nu penting sapi ulah muning gitu ya tuh ya, ulah domba, ulah ayam, sapi gitu. Dia malah penasaran kan, qalud ulana rabbaka yubayyilana mahia, sapi naon cenah ieu teh, tuh kan jadi pertanyaan teh ya. Da sapi teh cenah loba gitu, sapi daging gitu, lain sapi peres, nu kumaha warnana, ka warna-warna ditanyakeun kenapa teh riweuh-riweuh nu kitu teh ya. Persis seperti Nabi Musa alaihi salam ketika berguru kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kalau kau mau ikut aku jangan banyak bertanya sebelum saya jelaskan. Tapi kan penasaran di tengah-tengah kegeningan gitu, sebab yang ditemukan janggal gitu, akhirnya dia bertanya gitu. Jadi kalau memang kita membutuhkan dan kita misalkan ingin tahu, silahkan bertanya. Tapi kalau sekira-kira jawabannya memberatkan, sebaiknya jangan. Nah ini Sayyidina Ali melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu, dia tidak bertanya ke Rasulullah, oh aku pernah melihat Rasul mengusap bagian atas dari sepatunya. Maka yang menjadi wajib ketika kita mengusap sepatu itu cukup mengusap bagian atasnya, walaupun hanya sedikit. Bahkan pala yakfi almashu ala asfalihima, tidak mencukupi ya mengusap di bagian bawahnya. Ya. Wa yusannu, dan disunatkan kalau wajib tadi kan wajibnya yang penting bagian atas itu terusap dengan cara bagaimana saja, dengan tangan kita usap bagian atas. Nah sunnahnya mashu a'lahu ya, mengusap bagian atasnya, wa asfalahu, dan bagian bawahnya khututon, dengan cara bergaris. Bergaris itu berarti ininya direnggangkan ya, berarti begini, begitu Pak. Jadi nanti kan hasilnya akan bergaris, tangannya direnggangkan bagian atasnya begitu. Bi ayat doa asobi ayadihi al yumna muparriqatan, dengan cara menyimpan jari-jari tangan kanan dengan berpisah, ala muqaddami rijlaihi minal a'la, di depan kaki yang sebelah atas itu Pak ya, putut usap begini, tangannya seperti ini. Wa asabi yadihil yusra, dan jari tangan kiri ala muakhari qadamaihi, bagian belakang bawahnya. Duh, acungkeun gitu Pak kakinya. Duh, enak. Oke ya, seperti begini Pak ya, ini dengan tangan kanan begini, nah ini dengan tangan kiri begitu. Tinggal tuh Pak nukia Pak tuh, iya tangan kanan ke sini, tangan kiri ke sini gitu. Sunnahnya ya. Tapi kalau kita mau mengambil wajibnya saja, bagian atasnya sudah cukup. Itu bagian atasnya sudah cukup. Sumayadhabu bil yumna ilal khalab wa bil yusra ilal amam. Terus tangan kanan ya dari belakang, dan dengan tangan kiri dari depan, dibulak-balik. Itu sunnahnya itu ya. Tapi kalau kita mengambil kecukupan, cukup bagian atasnya saja,
Ya, sebab kalau untuk sampai bagian bawahnya repot juga, bisi aya nanaon kacampak. Ya. Dan itu dimaafkan. Dimaafkan. Nah, untuk di kita sangat sulit, Pak. Maka sok cobian we di dia ajaran di masjid aya nu make sepatu ka dieu. Mun teh di baledog gitu tah geus sarerea teh di baledog. Lamun salatna di halaman ya silahkan saja. Ya, kalau untuk masuk ke masjid wah repot di kita. Begitu, Pak ya. Terus mubtilatul mashi. Nah, ini yang perlu dipahami itu sesuatu yang membatalkannya. Sebab sesuatu yang membatalkan itu ya termasuk 3 pokok yang harus dimengerti oleh setiap yang akan melaksanakan ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan, salah satu yang harus dipahami itu adalah mubtilat. Artinya sesuatu yang membatalkan. Ya. Saya ingatkan kembali, ibadah apapun yang dilakukan minimal 3 yang harus dipahami. Syarat, rukun, yang membatalkan. Sebab ini berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah yang dilakukan tersebut. Syarat, rukun atau pardunya, ya, terus yang membatalkan. Nah, ini mubtilatul mashi, sesuatu yang membatalkan mengusap sepatu. Artinya ketika ini dilakukan maka wudunya batal. Mengusap sepatunya dianggap tidak sah. Wa yubtilul masha salah satu umurin, yang membatalkan mengusap sepatu itu ada 3. Yang pertama, khal'ul khofain, mencabut 2 sepatu. Kita sudah punya wudu dengan cara mengusap sepatu. Ketika kita mau masuk rumah orang, misalkan sepatunya dibuka, maka wudunya batal. Nah ini, Pak, ya. Jadi nanti sholatnya itu harus pakai sepatunya itu, ya. Sebab memang dalam keadaan biasanya itu diperlukan memakai sepatu. Maka tidak boleh ketika kita sudah mengusap sepatu, sholat malah sepatunya dibuka. Jadi sholatnya harus pakai sepatu yang kita usap itu. Pan ngabodor, Pak, itu teh kitu teh. Ya, ari wuduna di sepatu diusap, ari salat dilaan atau batal wuduna gitu, ya. Tuh. Nah, ini kan sampai ke sini itu kadang-kadang kurang dipahami. Yang taunya itu bahwa dalam wudu boleh aja mengusap sepatu, padahal aturannya itu tidak semudah yang dia bayangkan atau yang dia lakukan. Yang kemarin sempat viral di media sosial itu banyak dikomentari. Ya, terutama santri-santri salaf yang pernah mempelajari tentang mengusap sepatu. Akhirnya kan jadi cemoohan. Itu ya. Kalau beragama itu jangan dengan nafsu tapi dengan ilmu. Itu diantaranya Bapak sekalian, ya. Jadi khal'ul khofain, mencabut 2 sepatu, au khal'u ahadihima, atau mencabut sebelahnya. Jangankan dua-duanya. Sebelah aja dicopot maka wudu itu batal langsung. Tuh. Apalagi dengan hadas-hadas yang biasa terjadi ketika dalam wudu. Sama itu juga nanti nomor 3-nya, Pak. Awin jilaihima aw ahdihima, atau terbuka. Kalau khol'u sengaja dibuka, kalau inkhila copot sendiri. Sedang lari misalkan sepatunya lepas 1, ya, atau sedang lari misalkan gitunya tertinggal sebelah, itu maka itu pun batal, Pak. Ada cenah tengah aja. Sesuatu yang membatalkan baik sengaja maupun tidak sengaja tetap batal dalam masalah ini, Pak, ya. Sengaja tidak sengaja tetap batal. Seperti ketika kita punya wudu, Bapak misalkan ketika sudah wudu agak lama sedikit dari waktu itu, ya, padahal Bapak masih punya wudu, Bapak kentut, ya, poho hilap, Bapak teh lupa bahwa Bapak punya wudu, dut wehitut, Bapak teu meunang nyebut kieu, aduh poho kalepasan, asugan teu boga wudu, rek ngahaja rek tengah haja batal, begitu nya. Nggak ada
oh abdi mah da hilap ai mana teu gaduh wudu cenah gitu ya anggar batal. Atau gagaro digacel gitu, apa itu digacel itu ya? Oh dioprek gitu. Rek ngahaja rek tengah haja batal. Begitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mencabut sepatu atau sepatunya terlepas, baik dua-duanya ataupun salah satunya. Awin khilauha aw ahaduhuma. Yang kedua, inqida'u mudatil mashi. Habisnya waktu boleh mengusap. Jadi mengusap itu ada expire-nya. Yang di rumah sehari semalam, yang di perjalanan 3 hari 3 malam. Kalau waktunya sudah habis, batal dengan sendirinya. Walaupun dia tidak melakukan yang membatalkan, sebab habis masa uji berlaku. Alah gitu ta istilahnya teh. Ya, expire-na atau CF gitu Pak ya. Ada batasnya. Faidan qadatil muddah, ketika habis waktunya, wakana mutawadian, dan dia sebetulnya masih punya wudu, naja'ahuma, cabut saja sepatunya, wa ghasala rijlaihi, dan basuh kedua kakinya, summa a'adahuma. Itu ya, terus kembali lagi. Kalau mau dilanjut, ya mau dilanjut dengan itu, sempurnakan dulu wudunya, basuh lagi kakinya, masukkan kembali, berlanjut lagi itu. Oke Pak, oke? Awas ya, boro-boro bari nunutan, nu beunta ge ting ngarti ting teu ya. Ya, komo bari nunutan. Engke salah denge dewa itu, banyak kasus eta teh Pak. Salah denge teh ya. Jadi kalau waktunya sudah habis, dia punya wudu, cabut saja. Artinya batalkan wudu yang itu, wudu kembali dengan sempurna, pakai lagi. Selanjutnya silakan. Seperti itu, ya. Wa in kana ghairu mutawadiin, dan ketika dia tidak punya wudu, wudu lagi. Summa labisahuma insya'a. Terus dia pakai lagi kalau dia menginginkan. Oh, gitu Pak. Ya, kalau dia menginginkan. Yang ketiga, hudusu ma yujibul gusla. Yang ketiga, hudusu ma yujibul gusla. Datangnya sesuatu yang mewajibkan adus. Artinya dia punya hadas. Maka ketika wajib kepadanya adus, khola'ahuma, maka cabut sepatunya. Wa ghasala rijlaihi, ya, kumbah dua kakinya, li annal masha alaihima badala ghusli rijlain, sebab mengusap dua sepatu itu hanya mengganti dua kaki fil wudu, di dalam wudu, la fil gusli, bukan di dalam adus, bukan di dalam mandi besar. Sebab kalau mandi besar pakai sepatu udah repot, sepatu natu basuh teman-temannya, cabut we sepatu otomatis wuduna jadi batal. Gitu Pak ya. Rawa at-Tirmidzi wan Nasa'i wal labdulahu. Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i meriwayatkan satu hadis, dan lafaz hadis ini milik Imam Nasa'i. An Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, idza kunna musafirin, ketika kami sedang bepergian, anam sa'a ala khifapina. Rasulullah memerintah supaya mengusap khop kami atau sepatu kami, wala nanji'aha, dan tidak boleh mencabut itu sepatu salah satu ayam 3 hari. Nah, itu batas exposure 3 hari kalau dalam perjalanan. Min goitin au baulin, ya, baik dia itu setelah buang air besar atau setelah buang air kecil, tong dilaan, tong dicabut, ya. Terus-terusan sepatu tersebut ada di kaki selama 3 hari 3 malam. Wa naumin, tidur pun, ya, jangan dicabut. Sebab konsekuensinya nanti batal bolehnya mengusap sepatu kalau sepatunya dicabut.
ilamin janabatin, kecuali kalau dia janabah, kalau dia itu punya hadas besar, itu mah dikarenakan harus mandi, dan kaki itu bagian dari badan yang harus tercuci ya, sebab mengusap sepatu hanya mengganti mengusap membasuh kaki di dalam wudhu. Nah gitu Pak ya. Itu yang terakhir dari tata cara bolehnya mengusap sepatu. Jadi patut diperhatikan, untuk yang mau melakukan ini harus tahu dulu syarat dan ketentuannya ya. Di antaranya yang membatalkan 3: 1 mencabut atau tercabut sepatunya, yang kedua waktunya sudah habis, yang ketiga dikarenakan ada hadas besar gitu ya. Kalau yang membatalkan wudhunya mah ya jelas, itu mah sudah jelas, makanya tidak disebutkan di sini gitu ya. Al-jabair wal asoib. Nah ini bab yang penting juga kita pahami ya, kita pelajari, sebab ini sering terjadi. Saya bertanya, pernah Bapak di bagian kepala, bagian tangan, atau di bagian kaki terluka? Pernah Pak? Pernah diperban? Pernah digip? Kumaha cara wuduna? Nah ini penting Pak ya. Ketika misalkan tangan kita ada tensoplas, atau misalkan kalau lukanya agak serius ya pakai perban juga. Ah gitu ya. Nah ini aturan ya, orang yang mempunyai perban atau mempunyai gip di dalam anggahota wudunya, maka di sini ada bab khusus Pak. Di dalam bab wudu ada bab khusus, al-jabair wal asoib. Apa itu jabair? Jabair itu gip yang di tembok itu, masak-sok anu di beton geningannya tangan teh. Itu kalau patah atau misalkan gitu ya. Wal asoib, dan asoib itu perban. Nah, apa itu jabair? Jam'u jabirah. Jabair itu jama, kalimat jama dari jabirah, wahya ribatun, tali yudau yang disimpan alal udwil maksur, di atas anggahota badan yang pecah. Bukan luka, pecah. Berarti lamun pecah mah jeung tulang-tulang naremek. Ah, kalau dulu nih zaman jahiliyah ya, di kita gitu atau di saya lah, kalau ada yang patah itu cukup dilakop dengan kulit kayu waru. Terang Bapak waru, tangkal waru, lain waru doyong kade. Ya, kan waru itu kulitnya tebal Pak. Nah itu dulu ya, sebab teman saya pernah mengalami semacam itu Pak ya. Dia naik pohon jambu batu, terpeleset, tangan kanannya mengenai lis plang rumah sampai betul-betul patah, ngaplek Pak, Masya Allah, naudzubillah. Waktu itu ya tidak sempat dibawa ke rumah sakit, sebab itu pada waktu itu sekitar tahun 8, seingat saya 84 85 kejadiannya ya. Terus untuk itu ke Hasan Sadikin di kampung itu sulit untuk mobilnya, akhirnya dibawa ke Kokolot Lemur Pak. Kokolot Lemur teh kudu sagala bisa, tuap tiup, jumpa jampe dan lain sebagainya geningannya, ada ketempuhan keluarga teh itu. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam seperti apa dia mengobati, yang jelas seungit cikur dina leungeunna teh. Nya da meureunnan beas naon teh jeung cikur. Nya kunyam tiup we gitu nya. Terus dilakop ku itu kulit waru, Pak. Nya kulit waru dilakop atas bawah talian deh, diais gitu Pak. Ya. Itu kurang lebih 2-3 bulan tangan tersebut sudah nyambung lagi, sudah bisa bergerak tapi tidak nyambung, tapi masih bertenaga sampai sekarang, bisa dipegang, tidak nyambung tulang ininya. Padahal kalau tidak nyambung mah biasanya milai deui Pak, iman tuh bisa digawe biasa, aneh. Izin Allah Subhanahu wa taala we kitu urang Pak. Eta minangkana mah gip zaman jahiliyah mah kudu kitu Pak.
Nya da guys kunaon urang harita masa kitu-kituna. Cuman bagus Pak, tidak ribet gitu. Ya kalau mulai misalkan kayunya itu sudah tidak keras lagi, pan tinggal ngala deui teh. Jeung tiis cenah apa ngeunaheunana teh mun baseukeun teh. Lama cenah dinginnya. Gitu. Jadi jabiroh itu adalah perban yang disimpan di atas anggota badan yang pecah. Gitu ya. Liyajbiro dengan tujuan untuk menambal. Menambal itu menyangga maksudnya begitu ya, supaya tidak aplek-aplekan begitu. Nah di kita di rumah sakit itu pakai gip dan biasanya di dalamnya itu dipasang pen ya, sok aya besian di lebet teh, duka besi duka naon lah pokoknya mah nganggo nu di baud teh Pak ya. Eta mah mun tos beres teh kudu ka bengkel teh mah di cabut deui umurna. Wal asoib, apa itu asoib? Asoib itu jam'u isobah. Kalau asoib jamak dari lapan isobah. Apa isobah? Hiya ribatun, sama ribat juga, perban juga. Yudau alal jarhi, ini mah disimpan di atas luka. Nah, ini mah perban mun diurang Pak. Kalau tadi gip, ya semacam gip. Kalau yang ini asoib atau isobah itu adalah perban. Kalau di kita perban yang praktis itu adalah Tensoplas. Nah, dan ini yang sering kita pakai Tensoplas ya. Liyahfidahu, supaya ribat tersebut menjaga anggota badan yang terluka minal aosah, dari sesuatu yang kotor, hatta yabro'a, sampai dia sembuh. Nah, yang sering kita mengalami itu bagian kedua, yaitu isobah atau asoib. Ya, ini lukanya bisa luka bakar, bisa luka dengan senjata tajam, gitu ya. Atau misalkan ayah bisul atau ayah bungkul. Kan biasa kalau hal-hal semacam itu supaya tidak terkena kotoran-kotoran, untuk menjaganya biasanya di atasnya itu disimpan kain dan dibungkus. Nah, itu namanya asoib, ya atau isobah. Itu Pak. Walama kanal insam dinal yusri, dikarenakan Islam itu agama yang mudah, ro'a hadihin nawahi, agama menjaga masalah-masalah semacam ini, mengatur masalah-masalah semacam ini. Tidak bisa seenaknya, tidak bisa semau-maunya kita melakukan wudhu dalam kondisi seperti itu. Agama itu mudah, asal tahu caranya, asal tahu jalannya, insya Allah tidak akan membebani. Gitu ya. Tapi maaf, walaupun agama itu mudah, tapi jangan seenaknya dimudah-mudahkan. Ya, kenapa? Sebab mudahnya itu ada aturan. Begitu Pak, ya. Wa syara'u ala hal ahkam allati tadammanu at-tauqif. Dan syara mensyariatkan hukum-hukum yang terkandung masalah tauqif. Baina ada ibadah wal muhafadah ala salamatil insan. Syariat ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menurunkan aturan-aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah dan menjaga agama. Ibadah harus dilaksanakan, menjaga kesehatan pun, keselamatan pun harus dijalankan. Misalkan ya, usul fikih di situ ada istilah maqasidus syariah, tujuan dari syariat. Tujuan dari syariat itu diantaranya adalah hifduddin, ya, menjaga agama, terus hifdul insan, menjaga manusia dari kerusakan salah satunya. Nah ini antara ibadah dengan menyelamatkan manusia, ya, itu dua-duanya harus diusahakan. Tapi kalau salah satunya harus ditinggalkan, maka hifdul insan, hifdur ruh itu lebih diutamakan daripada hifduddin. Nah, maka al-muhafadah, menjaga ya keselamatan itu didahulukan daripada menjaga agama. Seperti contoh begini, kita sedang sholat nih,
ada orang yang minta tolong bahwa anak kecil tenggelam, ya, maka ketika kita sedang sholat wajib dibatalkan, bantu dulu, ya, apalagi misalkan itu anak kita nu gogorowokan pamajikan urang, dah kitu awe mah lain nulungan kanu gegerewekan we kokosodan budak tilelep gitu nya. Nah kita sedang sholat, batalkan sholat, tolong dulu anak itu toh gitu ya. Nah ini pun seperti itu Pak. Jadi Islam itu agama mudah, dan Islam mensyariatkan aturan-aturan sehingga tidak bisa seenaknya memudah-mudahkan masalah, harus ada tuntunannya. Nah ini ahkamul jabair wal asaib, hukum-hukum perban dan hukum-hukum gib. Al-marid al-musab bijarhin aw kasrin qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawain alal jarhi awil kasri. Orang yang sakit, yang terkena musibahnya dengan luka atau pecah tulangnya, terkadang membutuhkan sesuatu yang disimpan di bagian yang terluka tersebut atau yang pecah tersebut. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya bisa menjaga luka dan menjaga yang pecah. Wa qad la yahtaju, terkadang tidak membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan tidak masalah, ya. Kalau membutuhkan, ini aturannya. Fa inih taja ilawad iribatin, maka ketika membutuhkan menyimpan sesuatu, ya, lajimahu pihadilalah salah satu umur yang harus diperhatikan. Ada 3 hal sebelum diperban, sebelum digib, ada 3 hal yang harus dipersiapkan dulu. Yang pertama, ayag silal juj as-salim, cuci dulu bagian yang selamatnya, minal udwil musab, dari anggota bagian yang terkena musibahnya. Kan kalau berdarah Pak, darahnya kesana kemari, cuci dulu bagian yang selamatnya, dibersihkan dulu, sebab darah itu bagian dari najis. Adapun darah yang ada di bagian luka, kalau tidak bisa memungkinkan dicuci, jangan dulu. Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan dicuci semua, cuci dulu semua, dibersihkan dulu dari najisnya. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika diperban, ya, di bawah perbannya itu masih ada darahnya, sebab darah termasuk bagian dari najis yang menjadikan sholat tidak sah. Yang kedua, ayam saha ala nafsi ribat, mengusap, ini Pak ya, mengusap datnya ribat, awil jabiroh atau perbannya, awil isobah kulaha. Ketika bagian wudu masuk ke bagian yang kena ribat, maka cukup diusap atasnya saja, bagian ribatnya atau bagian isobahnya, bagian perbannya atau bagian gipnya. Yang lainnya dibasuh, ya. Yang bagian perbannya cukup diusap saja. Cuman tidak berhenti sampai di situ, Pak. Tidak berhenti sampai di situ. Terakhir yang ketiga, ayatayamama, dia tayamum badala gosdil juj'il marid, pengganti mengumbah juj yang sakit, ingda wusulihi, ya, ketika sampainya air ilaihi kepada juj tersebut, bil wudu, dengan wudu. Artinya ketika sampai di bagian yang kena gif atau perban, di situ diganti dulu dengan tayamum. Setelah beres tayamum, dilanjut lagi ke bawah, melanjutkan bagian yang tadi. Ini aturannya Pak, seperti ini, ya. Ini istilahnya aturan yang sudah dipaten oleh para ulama ahli fikih, dan ini sebetulnya kurang dipahami dan kurang dimengerti oleh halayak umum. Sangat susah sekali Pak menerapkan seperti ini, ya, sebab beranggapan bahwa ketika diusap itu sudah mewakili, cukup, ya, padahal ada penggantinya, yaitu dengan ditayamumi bagian itu. Bahkan ada syarat selanjutnya, kalau ketika dia tidak punya wudu
ketika dia pasang perban, walaupun di tayamuman tetap wajib dikodok kesananya. Kalau dia terlukanya punya wudhu, terus pakai asobah atau isobah yang tadi, ya terus diusap ketika dia wudhu, ya tayamum, maka tidak harus ada kodok. Itu aturannya Pak. Ya, maka untuk menerapkan ini sangat susah dan sangat sulit sekali. Nah, untuk antisipasi sulit untuk melakukan hal semacam ini, ya begini Pak, kalau misalkan Bapak terluka, silahkan sholat saja, wudhu dengan biasa yang Bapak bisa, tapi ingat, sholat tersebut diganti. Sebab pada waktu itu ada bagian yang menjadi syarat sahnya sholat terhalangi atau tertutupi. Ini solusi, ya, ketika kita tidak bisa dengan sempurna melakukan hal semacam ini. Ya, sebab memang kemampuan seseorang untuk melakukan ini sangat sulit sekali. Wa'budullaha mastata'tum. Beribadahlah semampuhmu. Semampuh itu setelah kita berusaha. Can ge acan geus semampuhna. Ah da darurat, sutak seutik darurat. Urang mah kitu wae Pak. Ya, can puguh di alaman, can puguh di dilaksanakeun, ujug-ujug nyebut darurat. Ah, darurat teh meuni gampang urang bapaknya. Padahal tidak seperti itu. Contoh seperti begini Pak, mohon maaf. Ya, kan orang sakit ketika berdiri sholat tidak bisa berdiri, kan bisa duduk. Kan duduknya itu harus darurat Pak. Artinya betul-betul tidak bisa berdiri. Harus betul-betul tidak bisa berdiri. Kalau ditolong pun misalkan dia itu tidak bisa berdiri, ya pasti ke bawah lagi. Nah itu baru duduk gitu Pak. Itu darurat, artinya memang diusahakan apapun tidak bisa, dibantu ditopang misalkan tetap dia tidak bisa, baru duduk. Ulah kieu kajadianana Pak, ari salatna bari diuk, ya ari ka WC lempang sorangan, berarti bisa lempang gitu, bisa ajeg gitu, tak ulah juga gitu Pak Tete. Model ari ti rumah datang ka dieu misalkan lempang, ai ka masjid diuk salat nahar teh mararedol marodel gitu teh Pak. Ararane. Jadi daruratnya itu harus betul-betul darurat, sudah tidak bisa baru. Ya, bahkan begini Pak, saking darurat itu harus sampai sampai betul-betul mentok. Dia itu kalau berdiri sendiri tidak bisa, tapi kalau dibantu dia bisa berdiri, wajib dibantu. Walau biujrotin, walaupun harus membayar orang yang menyuruh mengangkat dia untuk berdiri. Itu darurat begitu namanya Pak. Ya. Jadi betul-betul tidak mampu baru berpindah ke aturan yang lain. Tuh ulah sangeunahna bae. Itu seperti di bulan Ramadan yang batal dengan jima. Mangga. Mohon laras. Dia laras kianya perlu diketahui di kita juga banyak ketika pulang umroh pulang haji teh narurutan di ditu Pak. Dari ditu kayak gitu jadi gitu ya. Salah satu dalilnya kusabab di ditu kayak gitu teh awam mah. Ya, padahal itu beda sudut pandang sebab di sana bermadhab Ahmad bin Hambal. Ya, bermadhab Ahmad bin Hambal. Di kita di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i. Ah, itu satu. Terus yang kedua Pak, sebetulnya tidak jauh beda daruratnya itu dengan madhab Syafi'i. Sebab Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Tidak jauh beda. Ya. Nah, itu yang terjadinya itu Pak, ya. Ketika dia duduk terus dia berdiri, ya. Kalau dia pun harus dibantu dengan pakai tongkat, mesti pakai tongkat. Ya. Atau misalkan ari muntang teh naon bahasa Indonesia teh? Berpegangan gitulah istilahnya, nah, berpegangan. Kalaupun dia harus berpegangan saja. Yang penting bisa berdiri dan itu harus dilakukan. Kalau misalkan tidak bisa,
dikarenakan sholatnya berjamaah, berdampingan, begitu rapat, tidak ada pembantu dan lain sebagainya, baru itu Pak. Tak kemungkinan besar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kenapa seperti itu? Ya, sebab ketika sedang berjamaah rapatnya bukan main. Ya, dia misalkan tidak ada pegangan atau tidak ada alat untuk bisa menaikkan atau menyuruh seseorang pun tidak bisa, maka dia boleh duduk. Sebab untuk berdiri sendiri kayaknya dia susah dengan bobot tubuh yang memang barulud awak teh. Ya, di orang manja ge garanut saking malangsing keneh, di ditu mah masyaallah. Kan nu ngaranna bujur sagede tolombong teh bobodohannya Pak Ji. Madedod eta teh kitu aja bareuran. Tak kalau memang sudah tidak bisa, betul-betul dia tidak bisa, ngajungjung oge hese gitu kan, berarti dia duduk. Tapi kalau bisa berusaha untuk bangkit, bangkit. Begitu Pak. Nah di kita itu rata-rata alasan teh ada tekuat, padahal lain tekuat Pak, teu ngusahakeun. Ya banding kursi aya, nya mendingna kursi we ngeunaheun plek we gitu. Begitu Pak Ji. Ya, jadi batas Hmm. 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 Ya begini Pak, maksudnya kalau masih bisa berdiri, berdiri walaupun harus berpegangan misalkan. Laras. Hmm? Ya, iya betul. Iya. Atau di rumah. Tesah. Mending di rumah. Ya, untuk menjaga kesahan mending di rumah. Berjamaah sunnah. Sunnah kan berjamaah. Ya, tidak wajib. Nah, kalau sahnya sholat itu satu kewajiban. Kalau di rumah ada yang membantu atau misalkan ada apa namanya pamuntangan misalkan gitu, ya lebih nyaman. Dan perlu ingat Bapak, ini masalahnya dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Kalau sholat sunat berdiri itu tidak rukun, ya. Sehingga orang yang sehat pun dalam sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh. Bapak taraweh misalkan lila itu imamna teh misalkan panjang nya kerenang tung teh dhuwur teh nyorocot diuk turun Pak tenan naon batal tidak. Jadi untuk di dalam sholat sunat berdiri itu tidak wajib, tidak rukun, boleh sambil duduk. Konsekuensinya pahalanya setengah dari yang berdiri gitu aja, diskon setengah tinu nangtung. Cenah hoream diuk oge rek bari ngagoler we langsung sare pek bae. Ya, boleh gitu. Kalau sholat sunat dan pahalanya setengah dari yang duduk. Itu lumayan pan menang seetik oge. Gitu. Tah, kalau dalam sholat wajib, nah ini tidak bisa ditawar. Duduk dalam berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Ya, rukun. Harus diusahakan. Daruratnya itu sampai mentok, diusahakan apapun dia tidak bisa, baru dia duduk. Ya, kalau masih dia bisa cengkat kunyalira, teras jeung kacai jeung naon gitu kan dia gitu ya. Nah di saya ada Pak kasus di Cisaranten, temenang di bejaan. Ketika di apa namanya diceritakan itu dia ngacung sebab dia memang pelakunya. Ustadz, abi mah pernah kecelakaan, iya, jadi abi teh bisa cengkat, abi teh percaya, weh. Begitu beres pengajian, dia ikut ngobrol, guys beres ngobrol, cengkat, lempang, si bedul, cing teh terbalik bisa. Jadi hanya alasan saja dia, ternyata dia bisa, ya. Ketika dia duduk bareng gitu setelah pengajian, ya, dia mau pulang, dia itu bangkit biasa Pak, tuh kan ini bisa Pak, tong nyen alasan, iker sholat tuh bisa, iker ngobrol bisa nangtung, gitu. Artinya apa? Jaga sholat kita semampu kita bisa. Ya, jangan bikin alasan-alasan hanya sekedar untuk meringankan yang efeknya sholat tidak sah. Sangat disayangkan sekali. Begitu Pak ya.
Nah, seperti sebetulnya saya juga sudah pengen masuk ke bab sholat ini Pak ya, tapi dah memang hancanya begini ya, masih banyak yang urgen-urgen dalam masalah sholat yang masih secara aturan tidak pas Pak ya. Seperti saya ulangi ya, ini saya sering lihat juga yang kasus masalah pakai peci terlalu bawah ya, jadi peci itu terlalu begini sehingga sujud itu terhalang gitu ya. Nah ini begini itu satu. Terus kaki Pak, yang saya lihat itu kaki, jari-jari kaki ya ketika apa namanya sujud itu ada yang ngulapes begini, apa ngulapes itu ya, tidak begini, tapi tidak apa, ada dibentikan dan dilipat, tidak dilipat ya, atau tidak di apa namanya diantelkan karena temok atau karena tempat sujud. Ada yang ngangkang atau ada yang begini ketika sujud, maaf, ketika sujud. Kalau ketika duduk bebas ya, kalau ketika duduk bebas, mau dilipat silahkan, mau digolerkan kita tidak jadi masalah kalau duduk. Kalau sujud harus kena atau dilipat, yang utama dilipat, jangan sampai renggang atau ngagoler. Contoh Pak, contohnya tujuh tulang itu di situ disebutkan ya, di atas 7 tulang, jabhah, yadain, rukbatain ya, terus asabi'ir rijli, jari-jari kaki. Itu berarti kalau di atas itu harus antol, ditilepkeun. Kalaupun tidak cukup nempel. Kalau tidak semua jempol nek hiji mah kudu antol ya, jangan semuanya ngedeprek. Apa itu ngedeprek teh? Ngagoler ya, jangan menggoler begitu Pak Ji ya. Dan ini banyak sekali seperti ini Masya Allah ya. Dan alhamdulillah Pak ya, kalau saya lihat gitu ya, masjid-masjid yang saya kunjungi di kajian subuh ini memang peserta terbanyak di sini Pak. Nu berjamaah kan sampai kali itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi ruh atau giroh untuk beribadahnya Masya Allah. Subuh Pak itu, subuh makan mahal sholatnya gila lawar teuing Pak, mahal sholat subuh Pak ya, tapi Masya Allah luar biasa ya. Ustaz Ade pernah ikut sholat di saya Pak, masjidnya kecil 3 jajar ya gitu kan iya Pak, masjid gede tuh, wah Masya Allah luar biasa ya. Tapi ya begitulah Pak. Kadang-kadang kalau saya berangkat datangnya ke belakangan kan suka lihat, Masya Allah, iman sudah ada, keinginan sudah kuat untuk beribadah, tinggal disempurnakan dengan ilmu ya, dengan ilmu. Urusan diterima dan tidak diterima bukan urusan kita Pak ya, tapi usahakan dulu dengan ilmu yang istilahnya betul-betul apalah istilahnya Pak, dengan ilmu yang jelas, dengan tuntunan yang jelas, jangan hanya ecek cenah beja begitulah ya.
begitu ya Pak ya. Nah, insya Allah sebetulnya pengen cepet-cepet saya ke bab sholat itu ya, tapi ini juga penting, kalau dilewat juga repot gitu ya. Nah, begitu Pak ya. Ini sudah kelebihan waktu, expire, ini harus sudah batal sendiri ini ya. Waktunya sudah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.